Selamat malam. Malam. Nah, mantap semolo baru. Kali ini ada berapa temen nih? Ada seperti biasanya si Kalem, Mas Bagus, dan si Nakal, Mas Mail, dan si yang jarang nongol, Mas Irfan. Oke. Mulai dari mana ini enaknya? Kita tanpa rencana, tanpa skenario, tanpa topik apapun, menggelinding saja. Ya, Mas Bagus deh. Mas Bagus, ini sepertinya kok saya lihat-lihat kok penggemarnya Rene Descartes ini. Coba deh dikasih tahu kita tentang sisik melik mengenai pemikirannya Rene Descartes. Silakan, Mas Bagus. Yang saya bicarakan malam ini mengenai tentang pengetahuan tentang diri. Jadi Rene Descartes ini juga ikut mewarnai tentang definisi atau konsep pencarian jati diri. Jadi karena si Rene Descartes ini orang Eropa, maka dia bisa diartikan dia mewakili orang Barat dalam proses pencarian jati diri. Sedangkan di Nusantara sendiri kan banyak juga tentang metode atau serat tentang cerita untuk proses kita untuk membantu kita mencari jati diri. Jadi yang perlu digarisbawahi dari pemikiran Rene Descartes adalah pernyataannya tentang cogito ergo sum. Jadi aku berpikir maka aku ada. Jadi kalau dibandingkan antara Barat dengan Timur, si Rene ini lebih mencondongkan akal. Jadi khas sekali dengan filsafat Barat untuk mencondongkan akal. Sedangkan di Timur kita menggabungkan dengan rasa, jadi kolbus. Itu sih sementara. Terima kasih. Saya jadi sedikit tahu mengenai Rene Descartes. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nah, sebelum ke Mas Irfan, saya ke Mas Ismail dulu. Ke Mas Ismail. Tentang timurnya Mas Ismail. Apakah kita tidak punya sesuatu proses pencarian, sebuah proses pencarian tentang jati diri? Kalau Rene tadi dikatakan berbasiskan pada rasio. Nah, kalau dari timur ini apa nih? Silakan Mas Ismail. Angling ya. Moro-moro Rene Descartes itu sangat. Rene Descartes. Buyu udah padahal aku karena bawa sopo Rene Descartes iki. Jadi gini, kalau Rene Descartes setahu saya dia adalah bapak metodologi kuantitatif setahu saya. Aku bener kayak Haro. Salah satu dari bapak teman beliau adalah metodologi kuantitatif itu. Nah, kemudian tadi kembali lagi ke pertanyaan yang disampaikan Mas Didin untuk mencari tahu pencarian jati diri dari Mas Bagus. Kalau orang Timur biasanya lebih ke pakai kolbu atau pakai hati, rasa, dan kemudian dibantu dengan suasana-suasana alamiah atau suasana yang ada di alam semesta ini. Nah, ini kalau orang-orang Timur biasanya dengan topo dan seterusnya itu untuk menemukan satu jati diri atau di dalam sebuah kebenaran atau menemukan sebuah kebenaran itu sendiri. Dia biasanya menggunakan
metode topo atau opo bahasanya topo ya opo meditasi semedi dan seterusnya itu kalau orang timur. Kalau orang barat dia menggunakan akalnya biasanya. Nah ini perbedaan yang sangat mencolok antara orang timur dengan orang barat untuk menemukan satu kebenaran. Nah, itu sih saya rasa untuk perbedaan Descartes dengan para bisa disebut ilmuwan kayak orang timur ini. Boy ilmuwan boy karo orang timur biasanya dengan cara itu untuk menemukan sebuah kebenaran. Iya, jadi Mael meragukan orang timur apakah mereka layak disebut sebagai ilmuwan ya atau saintis, karena ilmuwan bagi orang timur itu konsepnya berbeda dengan orang barat. Kalau orang barat seperti diskusi yang pernah kita lakukan yang sudah dulu, bahwa syaratnya adalah logis, empiris, universal, sistematis itu. Tapi bagi orang timur tidak perlu seperti itu, karena ilmu tafsir orang timur itu adalah ngelmu itu angel tinemu, bisa tinemu kanti laku. Jadi bukan orang yang disebut ngelmu kalau orang itu lakunya tidak sesuai dengan pengetahuannya. Jadi para bijaksana, sebut saja begitu, para bijaksana dari timur ini punya kaidah seperti yang Mael katakan tadi, punya cara di dalam penempuhan proses pencarian jati diri, lebih kepada sifatnya yang hakikat terdalam. Sang hakikat terdalam inilah yang dicari dan selalu dicari terus menerus tanpa akhir. Nah, sementara di barat sana lebih mengedepankan rasio di dalam proses pencarian jati diri, sehingga barat hanya menemukan peristiwa saja. Kan kalau ditilik dari kata cogito ergo sum itu kan saya berpikir maka saya ada. Ketika orang berpikir ini kan prosesnya kan mencerap dulu, mencerap apa yang ada di luar diri atau eksternal manusia itu. Ada fenomena, ada peristiwa, ada data, fakta, informasi atau apapun yang berlangsung di eksternal diri individu, lalu dicerap, lalu kemudian di sana terjadi proses dialektik di dalam pemikirannya. Nah, seluruh serapan-serapan indrawi semacam inilah yang membentuk siapakah orang itu, karakternya, emosinya, ya, kognisi, afeksi, konasinya, psikomotoriknya dan sebagainya, terbentuk oleh serapan yang dari eksternal. Jadi dilihat dari situ, orang barat sebenarnya untuk mengenali dirinya itu cukup dilihat dari setting kesejarahan di mana dia hidup. Cukup kita langsung bisa mengenali orang itu siapa. Sementara ke timur kita agak sulit, karena di setting kesejarahan individu, misalnya sedang berkecamuk perang sekalipun, belum tentu orang ini bisa ditelisik dari informasi peperangan. Tidak bisa, karena seperti yang Mael katakan, orang ini bisa saja proses pencariannya dengan cara melakukan meditasi atau suluk atau torikoh atau apapun namanya itu, sehingga setting yang terjadi di seputar dirinya itu pengaruhnya lebih sedikit ketimbang proses permenungan yang itu lebih kuat terjadi di dalam innernya atau sang hakikat terdalam lagi. Nah, saya ingin beralih lagi ke Bagus ya, sebelum nanti ke Asep dan Irfan. Dua dikotomi besar semacam itu di dalam proses pencarian jati diri manusia, bisakah ini misalnya saling dipertukarkan atau bagaimana? Coba Bagus. Jadi karena ya boleh kita
menggunakan Rene Descartes ya untuk dalam proses pencarian jati diri, tapi saya memberikan sebuah saran. Jadi namanya fungsi akal juga kadang itu kita kenal juga dengan namanya sesat pikir. Jadi ketika akal ini memang memiliki manfaat, banyak manfaat, tapi juga di lain sisi juga punya sedikit mudarat lah bahasa Indonesia. Mudarat. Jadi Kemubajiran. Jadi yang saya ketahui ketika kita terlalu mengedepankan akal, justru yang terjadi adalah sebagai manusia ini kita bersifat individualis. Jadi ketika aku berpikir maka aku ada, seolah-olah aku ini ya aku, jadi tidak ada kamu atau dia. Jadi kalau dibandingkan dengan yang timur, justru sebaliknya. Jadi aku adalah kamu yang lain. Jadi bagaimana kita itu tetangga itu juga sebagai diri kita. Jadi tidak ada sekat atau terlalu privasi. Jadi seolah-olah ketika ngomong aku, ya aku sendiri, kemudian entah orang lain seperti apa atau orang lain bagaimana, saya tidak peduli. Tapi yang ingin saya tawarkan adalah kita melampaui dari aku berpikir maka aku ada, yaitu menjadi aku bermanfaat bagi orang lain maka aku ada. Jadi yang ingin saya tawarkan ini seperti tadi. Kalau pendapat teman-teman jadi seperti apa? Ya, jadi si Bagus sedikit mengkuak ketika pemikiran Barat yang grand tadi dicoba dibumikan dalam realitas sehari-hari, ketemunya adalah hal semacam itu akan menjadikan orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu selfish, sehingga individunya sangat menguat. Nah sekarang kita bisa pahami kenapa orang Barat itu sangat mengagung-agungkan kedaulatan individu, bahwa setiap individu itu merdeka, tak boleh ada seorang pun untuk melanggar kemerdekaan itu, pun juga negara. Sehingga berhadapan dengan kolektif ini, individu lebih menang ketimbang kolektif. Tentu saja ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Di dalam contoh kehidupan sehari-hari, orang Barat sangat diharamkan mencampuri urusan orang lain, apalagi yang sifatnya sangat privacy, sangat privat. Naik di angkutan umum, jarang orang Barat menanyakan apa itu namanya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa, sudah kerja di mana, lalu pergi ini dalam rangka apa. Tidak pernah orang Barat menanyakan sampai hal-hal yang semacam itu. Mereka pastilah pertanyaannya berkutat pada persoalan yang sifatnya umum, misalnya cuaca, betapa panas hari ini, hal-hal yang sifatnya umum, yang diusahakan tidak mengarah pada pertanyaan ke pribadi, karena bagi mereka kedaulatan pribadi atau individu itu tidak boleh dilanggar. Beda halnya dengan orang Timur. Nah Bagus tadi mencoba menarik benang merah antara saya berpikir maka saya ada, nilai Eropa itu ditarik ke Timur, saya bermanfaat bagi sesama maka saya ada. Ini menarik menurut saya, karena pada konteks sehari-hari orang Timur itu individunya itu berusaha dilebur, diraibkan, lebur ke dalam semangat kolektivisme. Kenapa? Karena Anda anggapan kolektif itu keluarga, sehingga konsep HAM, konsep hak asasi manusia, sejatinya tidak ada di Timur. Konsep HAM itu adalah ekspor dari Eropa. Itu
pemaksaan Eropa kepada kita konsep HAM itu. Karena orang Timur itu tidak memunculkan HAM atas pribadinya. Bagi orang Timur, ketika setiap individu melaksanakan kewajiban, maka orang lain akan memperoleh haknya, tetapi tidak diistilahkan hak. Jadi si A melakukan kewajibannya, maka otomatis B akan memperoleh dharma bakti atau kewajiban dari A tadi. Pun sebaliknya, ketika B melakukan kewajibannya, maka si A akan memperoleh manfaat dari dharma bakti atau kewajiban B. Sehingga kalau seluruh manusia melaksanakan kewajiban, kita tidak butuh itu HAM itu. Nah, ini cara-cara Timur. Mengapa ini bisa terjadi? Ya karena di Timur yang namanya bermanfaat bagi sesama atau melaksanakan kewajiban itu adalah dianggap sebagai nilai yang luhur, sebuah kemuliaan. Sehingga kalau ini dibasiskan pada realitas kehidupan sehari-hari, maka yang ada adalah semangat gotong royong kebersamaan. Sehingga nasib saya adalah nasib Anda, nasib Anda, nasib mereka, nasib dia, nasib saya. Sehingga kebersamaan nasib ini harus dirawat dan ditata betul, dijaga. Akhirnya dalam relevansinya ke kehidupan sehari-hari, terkesan orang Timur ini cerewet, ceriwis, sebentar-bentar nanya urusan orang, sebentar-bentar ngurusi keluarganya orang. Kesannya seperti itu. Bagi Barat yang tidak paham kacamata Timur, mereka sinis. Timur itu tidak punya privasi. Tapi bagi Timur justru disitulah yang keluhuran budi, ada kemuliaan. Nah, saya ingin beralih ke Asep di Lamongan sekarang. Contoh konkret untuk Lamongan. Saya di Lamongan itu yang lebih menguat, mengedepan itu kebersamaannya atau individunya yang mengedepan dalam kehidupan sehari-hari. Di desamu atau di mana, coba katakan pada kita. Silakan, Chef. Aku mana? Gak sadar aku. Tadi apa ya Pak? Masalah individualis sama kolektif. Mungkin menurut saya pribadi gaya pemilihan kolektif ini mungkin hanya berlaku di sektor metropolitan, sektor wilayah yang dimana itu sudah dianggap sebagai kota kalau menurut saya. Tapi untuk yang mengedepankan rasa sosial dan sebagainya macamnya ini masih ada di pinggiran kota, yaitu desa-desa dan perkampungan. Itu menurut saya mungkin dengan tanggapan rasanya apakah di Lamongan seperti itu? Iya, karena Lamongan saya rasa masih mempunyai yang namanya sifat kebersamaan daripada sifat kolektif itu sendiri. Nah, sifat kebersamaan ini biasanya digambarkan oleh warga saya sendiri di desa saya. Contohnya kalau misalkan ada kegiatan istilahnya orang mati, 1 harinya, terus 7 harinya dan 100 harinya pun selalu dibantu. Dan acara pernikahan itu ya selalu dibantu, meskipun itu bukan keluarganya, itu bukan sanak keluarganya atau temannya, atau mungkin nggak kenal, tapi punya rasa istilahnya itu saling menolong, istilahnya itu kebersamaan walaupun nggak ada kenal. Itu di sudah saya tapi tidak sama persis yang ada di kota. Saya di Lamongan merasa asing dengan gaya tingkah laku yang ada di tempat saya istilahnya itu melaksanakan pendidikan di sini. Ya, saya rasa di sini itu kebersamaannya terbatas, di mana dalam realitasnya jarang ada orang itu saling menolong tanpa ada secara istilahnya itu otomatis nggak ada. Jadi harus ada yang namanya ucapan tolong menolong, minta tolong baru ditolong. Kalau di desa itu nggak seperti itu. Ada terlihat gerak-gerik yang sedang kesusahan pun
otomatis langsung menolong, walaupun yang kesusahan itu tadi tidak meminta tolong. Itu yang di desa. Kalau di kota meskipun ada yang menjerit-jerit pun orang hanya melihat, entah itu penculikan atau penjambretan dan sebagainya, orang cuma melihat gitu, bukan istilahnya itu langsung menolong dan apa gitu. Itu malah ada yang namanya kejadian, entah itu kapan, ada seorang ibu kena musibah itu di mall gitu loh. Ya orang yang sekitarnya cuma lihat, dan ada yang salah satu orang itu selfie gitu dengan kejadian kayak gitu. Itu apakah ini juga pengaruh dari kota yang merubah orang itu menjadi sifatnya itu lebih eksis, seperti itulah. Mungkin gambaran kolektif dan kebersamaan ini tergantung cakupan lingkungannya itu sendiri. Apakah lingkungan tersebut adalah terpusat atau pinggiran. Kalau kolektif menurut saya tadi tidak terpusat, malah selalu dibudayakan di sektor pinggiran. Tapi untuk kolektif mungkin itu selalu terrealisasikan di pusat, terutama di kota. Itu mungkin tak. Iya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Asep tadi, kita menjadi memperoleh pandangan yang real betapa pendekatan dengan filsafatnya René Descartes tadi ternyata ujungnya adalah empiris dan material, sangat material. Nah, tetapi kalau pendekatan dengan cara-cara timur itu yang lebih spiritual tadi, itu lebih mengena. Jadi setiap manusia di bumi itu seolah-olah adalah saudara. Ibarat masyarakat itu tubuh, maka jika salah satu kena cubit, maka seluruh badan atau seluruh masyarakat ikut tersakiti. Pada kasus real seperti yang dicontohkan Asep tadi, peristiwa kejahatan, kalau di desa yang masih kuat kolektivismenya itu, mereka mereaksi dengan segera dan memberikan pertolongan. Kontrol sosialnya juga tinggi. Tetapi di sektor daerah-daerah pusat atau kota biasanya yang terlanjur pragmatis, material dan seterusnya, itu ternyata selfishnya mengedepan. Individunya sangat berdaulat sehingga tidak mempedulikan urusan orang lain. Sehingga begitu orang lain terkena musibah, malah dianggap sebagai sebuah peristiwa yang biasa, sesuatu yang wajar terjadi sehari-hari. Ini tentu dua gambaran yang dicontohkan oleh Asep ini sangat mengena jika kita berupaya membasiskan filsafat René Descartes tadi pada realitas hidup sehari-hari. Nah, saya ingin kepada Irfan, dalam konteks tradisi Sunda, Pasundan, budaya Sunda itu, apakah yang kental di Pasundan itu seperti yang dikabarkan Asep tadi, bahwa kebersamaan itu masih kokoh, ataukah justru sebaliknya, karena ada semacam stereotip atau pandangan miring yang belum tentu benar dari masyarakat Indonesia secara umum kepada orang Pasundan. Nah, ini mengenai gadis Sunda ini. Katanya, ini konon katanya. Jangan salahkan saya kalau saya salah ucap, saya hanya melanjutkan stereotip yang sudah berkembang. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, ini kan sebuah ungkapan yang seolah-olah gadis Pasundan ini sangat matre gitu. Apakah ini mencerminkan keseluruhan masyarakat yang ada? Silakan Irfan. Iya. Mungkin itu Pak, kenapa saya kesini ya karena itu. Enggak, bercanda. Mengenai saya tadi bahasa bersama nasib gitu kan. Budaya khususnya di tempat saya lahir itu gak jauh sama yang digambarin Asep gitu kan. Jadi istilahnya ketika ada orang misalkan ngangkat
kursi, ngangkat meja gitu kan, keberatan, ada orang yang lihat, biasanya langsung tak bantu, nah, kayak gitu itu. Terus di sana ada budaya, ada kebiasaan juga, kebetulan mayoritas di tempat asal saya adalah petani kan kayak gitu. Jadi di sana itu ada semisal budaya apa namanya di sana, riungan gitu kan, riungan kalau nggak salah namanya riungan. Nah jadi ketika waktunya panen gitu kan, ketika misalkan saya punya sawah nih gitu kan, punya sawah, mau panen, tetangga-tetangga di sekitar rumah itu biasanya ikut gitu kan, ikut ini, dan waktu itu nggak, ketika hasil panennya nggak dibagi gitu kan, nggak, maksudnya yang bantu itu nggak diupah gitu kan, cuman nggak, maksudnya begitu pun ketika tetangga yang panen, jadi sekitarnya pun ikut juga. Nah hal-hal semacam itu apa, enak gitu dilihatnya gitu kan, enak dilihatnya, sehingga sampai gitu kan, sampai ketika saya udah besar kayak gini, ketika saya udah katanya udah besar gitu kan, ketika saya mudik dari Surabaya ke tempat tinggal saya, ke tempat asal, gak jarang orang yang tanya, oh ini ya Irfan ya, yang rumahnya itu ya, anaknya ini ya gitu kan, jadi enak gitu kan. Nah sebelum ke yang gadis itu tadi Pak, sebelum yang ke yang gadis itu, balik ke Descartes itu ya, memang pengaruhnya dari saya berpikir maka saya ada, memang pengaruhnya sangat luar biasa sekali gitu bagi keseluruhan kehidupan manusia gitu kan, sehingga berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Terus selain itu pemanfaatan lahan, pemanfaatan bumi, saya rasa berpangkalnya dari sana gitu kan, karena kalau nggak salah dari Descartes itu muncul pemahaman bahwa, muncul pandangan bahwa bumi alam itu bisa dipahami seperti mesin kan kayak gitu. Nah sehingga ketika pandangan itu muncul, budaya-budaya yang saling bersama yang saya ceritakan tadi kayaknya bakal terkikis gitu kan. Ambil contoh saja ketika ada riungan gitu kan, ada budaya tadi saling bantu gitu kan, ketika masuk teknologi atau apa gitu kan ke sana, sehingga ada kontraktor, sehingga kalau ada mesin yang ketika padi udah panen gitu kan, terus dirontokin gitu kan, mesinnya apa gitu saya lupa. Nah ketika udah punya itu, kayaknya ya sama sendiri pun mampu gitu kan, sama-sama orang yang punya pun mampu tanpa bantuan orang lain kayak gitu. Jadi luar biasa gitu kan pengaruh dan potensi untuk mengikis budaya-budaya riungan itu tadi dari pandang Descartes itu. Nah mengenai gadis Sunda, katakan sejujurnya Pak, kalau memang dia nggak apa-apa kok. Pasundan yang materialis gitu kan, materialis gitu. Dan ungkapannya manis banget gitu kan. Manis banget diungkapin melalui gadis gitu kan, melalui sosok seorang wanita, tapi seolah-olah mencitrakan Sundanis seperti itu. Nah cuman nggak tahu aslinya, saya emang nggak tahu gitu aslinya. Yang kenyataannya bagaimana saya nggak tahu, cuman yang saya rasakan gitu kan, kayaknya enggak deh. Saya kan kayaknya enggak deh gitu kan. Yang saya rasakan nggak tahu. Aku di kesempatan nih.
Mungkin itu. Udah. Iya, betul. Oke. Ya. Ini tanpa diduga Irfan sangat menukik sekali ini. Dan sebenarnya saya ingin mengarah ke sana, mau saya tanyakan, tapi malah sudah menukik Irfan ke jantungnya. Nah, Irfan tadi mengatakan sesuatu yang mekanistis. Nah, saya menjadi teringat bahwa pola-pola yang dilakukan oleh penganut atau penyembah Aristotelian dan Cartesian itu rata-rata orangnya itu karakternya robot, cara mikirnya itu mekanis dan linier gitu. Kemudian kalau dalam bentuk wujud pemerintahan ya birokratis sekali, pendek kata mekanis, mesin banget. Nah, ditengarai oleh Irfan tadi bahwa penghancuran budaya riungan ini ternyata akibat dari paham-paham yang kita tahu pragmatisme dan materialisme itu. Nah, untuk tingkat desa ini ditandai dengan adanya mesin huler. Ketika ada mesin huler ini maka hancurlah kebersamaan atau riungan ini, sehingga kalau dulu ada gotong royong untuk mengelola hasil pasca panen, hari ini tidak lagi. Orang spiritnya lebih ke individu karena semua bisa diatasi dengan uang, semua bisa dilaksanakan oleh mesin. Nah, proses penghancuran yang pelan-pelan ini nampaknya direstui oleh negara. Buktinya pengadaan mesin-mesin di sektor pertanian agraris di desa ini makin kesini makin dimodernisir, baik traktor untuk membajak sawah, huler, apalagi itu pengering dan seterusnya. Ini pengadaannya makin kesini makin banyak. Apa artinya ini? Ini artinya adalah sebuah gerakan yang merestui penghancuran ajaran-ajaran spirit leluhur kita yang notabene sudah mulia itu, dan sangat ekologis, sangat kosmis, dan semangatnya kolektivisme, kebersamaan, sebab tidak mengenal HAM, yang dikenal hanya kewajiban atau dharma bakti. Nah, apakah hal semacam ini bisa kita gunakan sebagai indikator bahwa Nusantara sedang mengarah kepada Aristotelian, Cartesian yang linier, mekanistik, dan tidak humanis sama sekali? Kemail, silakan. Ngawur. Padahal aku teknisi salah satu penyokong mekanis sih. Ini golek pembenaran atau golek masalah ini ceritanya. Padahal siap-siap. Oh, bukan Irfan Senggara ya. kerja dalam bidang itu juga masalahnya. Iya, masalah aku ya hidup dari mekanis sih. Nggak begini sudah. Kalau kita lihat dari sudut ngene dulu itu konti iki bingung ya kate ngomong. Sudut mesin. Sudut mesin. Sudut mekanisme. Oke, kalau kita lihat dari sudut produksi, tak rasa adanya temuan-temuan yang kemudian itu sebelum sampai hari ini yang kemudian dikenal dengan mesin-mesin dan seterusnya itu diawali dari temuan Aristoteles, kemudian dilanjutkan Descartes dan lain sebagainya. Itu saya rasa mendukung, hanya gini, membantu kita untuk mempercepat produksi kan. Takut dipesannya. Enggak, ya kan ini bermanfaat juga. Iya. Artinya bermanfaat juga. Enggak terlalu salah, tapi kalau kita lihat dari sudut kebudayaan, tradisi, dari kehidupan sosial masyarakat, saya rasa memang juga memiliki dampak yang kemudian tidak begitu baik. Meskipun baik, buruknya sebetulnya kan tergantung pelakunya atau orang-orang yang menjalankannya. Tapi kemudian salah satu dampak itu disebabkan dari munculnya mesin-mesin yang kemudian diawali dari teman-teman beliau-beliau itu. Nah, kemudian yang hari ini merubah wajah atau merubah tradisi dari leluhur kita yang kemudian hari ini mulai tergerus oleh adanya atau munculnya teknologi-teknologi tersebut.
Ya, seperti yang dikatakan Pak Dirin tadi, budaya gotong royong sejak ditemukannya mesin-mesin yang kemudian bisa membantu masyarakat untuk memanen lebih cepat dan lebih mudah. Lek nang desa iku jenenge mesin dos iku. Apa? Dos iku apa kok? Berdos. Guler, jare Pak guler, tapi lek nang desaku jenenge dos ngono. Kerantek pari ya iki muncul lah, kerantek pari. Nah, kalau dulu setiap manen sebelum munculnya kerantek pari kan sanak keluarga tetangga iki padha guyub nang sawah manen bareng-bareng, ngepuki pari ngono ku. Ngarit, ngepuki pari, ngayai dan seterusnya iku mau bareng-bareng. Nah, kalau sekarang adanya mesin itu nggak perlu tetangga-tetangga, keluarga-keluarga yang kemudian jauh ikut manen. Artinya dengan mesin itu dan cukup dengan 2-3 orang kita sudah bisa memanen padi itu lebih mudah dan juga cepat, hasilnya pun juga lebih bersih, kata mereka loh ya, kata mereka di kampung. Nah, kemudian dampak yang kemudian tidak terasa sebetulnya ya keguyupan itu tadi. Kebataian, keguyupan ini semakin lama akan semakin renggang. Akhirnya hilanglah yang namanya keguyupan, kebataian itu akhirnya kan kita lihat kalau kita sebut dari bahasa yang sosial lebih besar lagi, gotong royong iku mau wis gak ono. Ya gara-gara ono teknologi iku iso ngadeg dhewe, iso manen dhewe. Akhirnya pangan dhewe, didos-dos dhewe, didol-dol dhewe. Iku mau akhirnya munculnya individualistik lah. Iki mau cocok apa jadi bagus mau ngomong kalau Descartes iku kok jurusin nenggone munculnya individualistik masyarakat iku mau rasa iku mau. Oke. Jadi semakin cetha welo-welo semakin jelas apa yang diungkapkan oleh Mael itu. Mael mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat, temuan-temuan teknologi, kembangan dari pemikiran besar Aristotelian Cartesian ini menghasilkan pemikiran, lalu ujungnya di teknologi. Dengan teknologi itu semakin bermanfaat. Cuman pertanyaan kita bersama adalah manfaat bagi siapa? Bagi pemodal saya katakan ya, betul bermanfaat bagi pemodal. Bagi semangat individualisme iya, betul bagi semangat individualisme bermanfaat. Bagi semakin senjangnya gap, iya betul itu bermanfaat bagi kesenjangan gap. Dan penghancuran kosmis saya katakan sangat bermanfaat untuk menghancurkan itu semua. Dan tadi Mael mengatakan ini efisien, bisa segera, bisa cepat. Menurut saya bukankah itu salah satu ciri modernitas itu, yakni efisien, instan, pokoknya harus dibuat cepat. Percepatan ini sejatinya adalah proses pengingkaran terhadap proses. Semakin panjang proses, semakin banyak belajar manusia. Semakin diperpendek proses, maka semakin sedikit manusia diberi peluang untuk belajar. Lama-lama efisiensi instan itu mengingkari proses. Saya pikir masyarakat yang dijauhkan dari proses, masyarakat yang dijauhkan dari kolektivisme dan menggantinya dengan individualisme, kedaulatan individu, kemerdekaan pribadi, ini adalah berujung pada anarkisme. Tetapi anarkisme yang bentuk bagaimana? Apakah yang model anarkisme Mikhail Bakunin, ataukah anarkismenya Proudhon, ataukah anarkisme dalam wujud atau jubah baru? Kita belum tahu ujungnya di mana. Yang jelas karena sudah 30 menit durasi, kasihan produser ini kan, kita ini ratusan juta tiap satu episode ini, maka saya akhiri. Suatu saat akan kita lanjut, kita ulas lagi mengenai anarkismenya dalam jubah baru itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya Mali.